Salam sehat dan semangat selalu ya ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya walau masih kita melalui virtual Zoom hari ini. Hari ini hari Senin 10 Juli 2023, tepat 21 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita di penghujung tahun ya, tahun Hijriah. Alhamdulillah tadi pukul 9 dan 10 sudah diawali dengan tahsin, Quran surat Qari'ah dan Al-Adiyat, Masya Allah dibimbing oleh yang terhormat Ustazah Fatim. Kini kita masuk ke kajian ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Doni Amir Sagaf sebagai narasumber kita hari ini, Ibu. Pertemuan beliau kali ini adalah perdana di Khairun Nisa. Beliau adalah pendiri Majelis Makbul Qurani MMQ, pengarang buku Izinkan Al-Quran Menjadi Sahabatmu yang merupakan tadabbur juz 30 dari Al-Quran dan menyelenggarakan pesantren emas Simpul Hidup ya. Dan Ustadz yang ini sangat unik nih, Ustadz kita kali ini adalah juga chef masakan Jepang khususnya ya Ustadz, yang sama-sama kita hormati pembina dan penasehat Bunda Rianti yang selalu hadir ya, hampir jarang tidak hadir ya, selalu hadir dengan kita. Kemudian juga Ibu Rini, Ibu Luker hadir nggak ya, ketua kita di dan juga ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Khairun Nisa beserta seluruh jamaahnya, dan wabil khusus ada ibu-ibu undangan ya, yang Ibu Nelly yang sudah ini dari Jogja, kemudian dari tadi Ibu dari Bandung ya, Ibu Yuli ya. Masya Allah semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi puji, sedalam syukur, hanya milik Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya, yang menganugerahkan taufik hidayah dan rizkinya yang tiada terhingga sepanjang waktu, termasuk dipertemukannya kembali kita semua di ruang Zoom ini, dalam kesempatan ini menimba ilmu, ilmu yang bermanfaat dalam kondisi sehat dan juga nikmat yang utama yaitu dalam iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Habibullah junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya mujibasa ilim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan membaca Ummul Quran dan doa sebelum pengajian. Semoga Majelis Ta'lim Khairun Nisa selalu mendapatkan ridho dari Allah, dan kita semua ibu-ibu dibukakan pintu hati dan pikirannya sehingga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat ya. Ala hadihiniya walikuliniatan soleha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Doa sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warazukna fahma wal ahiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu, sebenarnya ada yang perlu disampaikan, tapi kita
kita taruh untuk ini apa pengumuman atau yang akan disampaikan oleh ketua atau penasehat nanti setelah kajian saja ya. Sekarang masih 25 orang. Untuk itu kita langsung saja untuk ke kajian. Ibu-ibu rahimakumullah, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan ya. Kita kalau dihitung dari waktunya akhirat dari Allah itu 1,5 jam hanya menurut perhitungan akhirat ya. Hari ini kita masih di atas tanah, bisa jadi esok hari kita sudah di atas kita adalah tanah ya. Bagaimana kita jadikan tiap detik waktu yang masih tersisa untuk berbuat kebaikan dan bermanfaat sehingga tidak ada waktu yang berlalu dengan sia-sia. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan mentadaburi Quran surat Al-Asr yang minggu lalu kita telah melalui part 1 ya tadaburnya, yaitu disampaikan oleh Ustadz Agus Mustafa. Antara lain beliau menyampaikan bahwa waktu adalah abstrak, tidak dapat dilihat, didengar atau diraba. Waktu terus bergerak ke depan, tidak bisa kembali. Untuk itu harus digunakan sebaik-baiknya agar bermanfaat dan barokah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ilmu dan keimanan adalah proses awal untuk melangkah ke takwa. Ketakwaan karena letaknya di paling tinggi mungkin ya sebagai takwa itu. Jadi 3 level spiritual yaitu keimanan dengan ilmu yakin, kemudian yang kedua dengan ainul yakin kita bertakwa, kemudian dengan hakul yakin kita berserah diri. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 28 bahwa terdapat 5 fase kehidupan. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Agus Mustafa, yaitu fasenya terdiri dari 1, awalnya mati, ditiupkannya ruh di rahim ibu, itu pertama, kemudian kedua hidup di alam dunia ini, kemudian meninggal, ya karena setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hidup lagi di alam barzah, jiwanya saja seperti orang tidur. Kemudian yang keempat, hidup di alam akhirat, badannya dikembalikan. Kemudian 5, hidup di alam kekal selama-lamanya, sampai dengan lenyapnya langit dan bumi. Saat ini Al-Mukarram Ustadz Doni Amir Sagaf akan mentadaburi lagi ya Quran Surat Al-Asr, tentu dari sudut pandang yang lain, maka disebut part 2 ya dengan tema waktu itu fana, kita yang abadi. Ya, ibu-ibu kok bisa? Apa dan bagaimana? Kita simak bersama dengan seksama ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita gagal paham, untuk itu kita ikat ilmunya dengan mencatat. Insya Allah kita dapat mengamalkannya. Langsung kami persilahkan kepada yang terhormat Ustadz Doni Amir Sagaf untuk memaparkannya. Nanti akan dirangkai dengan sesi tanya jawab dan doa di penghujungnya. Kami haturkan. Ya. Terima kasih Bu Yani. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup bagus ya Bu? Kedengeran ya? Bagus, Pak. Jelas Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu, para pembina, demikian pula pengurus dari Majelis Taklim Khairun Nisa yang saya hormati, demikian pula ibu pembawa acara tadi Bu Yani dan ibu-ibu semua yang hadir. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita dipertemukan dalam kondisi sehat, dan insya Allah juga taat kepada Allah, itu nikmat yang terbesar. Banyak orang sehat tapi nggak taat, ya. Percuma, karena kesehatannya itu nanti akan dipertanyakan, sebagaimana tadi surat atau pernyataan yang disampaikan, kita akan ditanyakan ke atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi alhamdulillah kita sehat dan insya Allah kita dalam keadaan taat. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Insya Allah kita bertekad, berniat untuk istiqomah terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan bagi kita. Insya Allah sampai nafas terakhir kita di atas dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin men-share screen di layar ibu-ibu. By the way, saya ingin mengapresiasi dulu, hebat sekali ibu-ibu dari jam 9 tadi sudah ngaji sama-sama ya. Sekarang masih lanjut lagi dan mudah-mudahan saya saksikan tetap semangat ya. Ini luar biasa. Tadi mana? Oh iya nih. Saya mohon izin men-share screen bahasan kita insya Allah pada kesempatan pagi menjelang siang ini tentang waktu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yani bahwa di pertemuan lalu sudah dibahas beberapa kaitan dengan waktu. Saya to the point saja supaya pelajaran yang bisa kita ambil lebih maksimal insya Allah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ayatnya ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Ayatnya sangat pendek, cuma 3 saja, tapi maknanya luar biasa. Nah, saya ingin masuk begini, Ibu-ibu. Dalam mentadaburi Al-Quran, ya, itu agak beda dengan memahami yang lainnya. Ya, ilmu yang lain gitu ya. Itu agak beda. Al-Quran itu beda. Kenapa demikian? Ada satu dasar yang tidak boleh lepas ketika kita mentadaburi, mengambil makna dari Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab. Awas, ini penting, ibu-ibu, ya. Karena Allah sendiri mengetengahkan Al-Quran itu dalam, ini maksud saya gini, bukan berarti orang Arab itu hebat, orang Arab itu enggak. Tapi memang secara bahasa Arab itu memiliki satu pemahaman atau bisa mencakupi pemahaman yang tidak bisa dicakupi oleh bahasa yang lain. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kita tidak akan menemukan makna yang sebenarnya atau yang diinginkan oleh Allah kalau tidak berangkat dari bahasa Arabnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, ada 7 kali kata-kata Quranan Arabian disebut dalam Al-Quran. Ya, 7 kali ini saya tampilkan 7 kali. Dan ini bukan hal yang sederhana. Ya, jadi Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab. Gitu ya. 7 kali. Pertama Quran surat ini saya urut dari paling depan ya, dari paling depan sampai paling belakang. Ya. Bahkan ada dua kalimat yang sama ya, yaitu pada surat Yusuf ayat ke-12 dan surat Az-Zukhruf ayat ke-3. Nih saya tampilkan di depan nih, surat 43, surat Az-Zukhruf dan surat ke-12 ayat ke-2. Nah, sama kalimatnya tuh. Kalimatnya auzubillahi minasyaitonirrajim dalam bahasa Arabnya saya bacakan ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami menjadikan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Ada tujuannya. Maka itu ada lam di sini, ada lanjutan kalimatnya maksud saya. Lanjutan kalimatnya Allah katakan la'allakum, agar kalian semua taqilun, berakal, memahaminya. Tapi dari mana? Dari bahasa Arabnya itu. Nah, ini maksud saya. Ya. Jadi konsekuensinya ketika kita ingin mengambil makna dari Al-Qur'an yang sesungguhnya, maka kita harus kembali dulu ke dalam bahasa Arabnya. Bagaimana Al-Qur'an mengatakan itu. Nah, sehingga nanti kita dapat maksudnya itu. Ya. Jadi mohon maaf ya, bahkan kalau kita istilahnya memahami sendiri, tidak berangkat dari bahasa Arabnya, maka ada kecenderungan nanti terjadi kekeliruan di dalamnya. Nah, ya, terjadi kekeliruan di dalamnya. Ya, tidak boleh menggunakan hawa nafsu kita sendiri, tidak bisa, tidak boleh. Khusus untuk Al-Quran nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, oke, jadi 7 ya, ini nggak usah kita bahas semua, ini saya tampilkan saja dalilnya, silakan ibu-ibu nanti, ini juga insya Allah nanti materinya saya bagikan, sehingga ibu-ibu bisa mendapatkannya ya. Oke, nah begitu pula ibu-ibu, oleh karenanya, kata-kata al-asr yang akan kita bahas ini,
sebetulnya tidak serta-merta berarti waktu dalam artian bahasa Indonesia. Nah, ini yang mau saya masuk ke dalam ini, ya. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an terminologi atau kata-kata yang Allah pakai untuk definisi waktu dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa. Nah, ini dia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia waktu, satu namanya waktu juga. Tapi dalam bahasa Arab, wabil khusus dalam bahasa Arab Al-Qur'an ada beberapa kata untuk yang diartikan waktu itu oleh dalam bahasa Indonesia. Dan semua tentu berbeda maksudnya. Itu maksud saya. Kenapa tadi disebut al-asr? Kenapa bukan ad-dahr? Ad-dahr itu juga waktu. Coba saya minta tolong, mungkin Bu Yani minta bantuannya untuk dibacakan terjemahnya, Bu, di dalam terjemahan Ibu, surat ke-76 ayat ke-1, mungkin berbeda atau gimana, coba kita dengarkan. Kalau dalam terjemahan yang saya kutip dari dari aplikasi, surat 76 ayat 1 kalimatnya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, itu dalam ini yang tadi saya tampilkan di layar. Coba kita ingin tahu kalau yang di terjemahan Bu Yani apa yang diartikan di situ. Ya. Silakan. Quran surat Al-Insan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama, artinya dahr diartikan waktu atau masa. Hal ata 'alal insan hinun minad dahr. Masa atau waktu. Jadi bagian dari waktu. Hinun minad dahr, bagian dari waktu. Bukankah ada dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, bagian dari waktu kehidupan kita ketika itu belum bisa disebut sebagai apapun. Artinya kita nggak ada. Nah, yang menarik kata-katanya bukan pakai asr, tapi pakai dahr. Nah, itu. Ini yang ingin saya tampilkan nih ke ibu-ibu. Jadi nggak sama, kalau Al-Quran tuh nggak sama. Bagaimana dia memakai satu kata, itu ada maksudnya. Ad-dahr dengan al-asr beda. Padahal kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sama-sama diterjemahkan waktu. Gitu. Jadi kita, maaf ya, sekali lagi saya ulangi, ini penting sekali. Ketika kita ingin menggali makna yang sesungguhnya, kenapa dia pakai asr, kenapa dia pakai dahr, kita nggak bisa hanya langsung lompat saja, oh waktu. Nah, nggak bisa. Terus waktu itu apa, begini-begitu, nggak bisa. Kenapa? Karena kita akan kehilangan banyak hal ketika Allah menggunakan kata-kata tertentu. Sekali lagi, dalilnya tadi 7 kali disebutkan Qur'anan Arabian. Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, sekarang begini. Oke, sudah jelas bedanya antara dahr dan asr ya. Maksud bukan belum jelas, tapi ada bedanya antara dahr dan asr. Sekarang kita fokus kepada asrnya, ya, tidak fokus kepada dahrnya tadi ya. Apa makna dari asr itu? Nah, untuk bisa menjelaskannya, kita harus kembali kepada Al-Quran lagi, bagaimana Allah memakai kata-kata asr ini pada kesempatan yang lain. Nah, ini namanya tadabbur. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Tadabbur itu apa? Jadi kita membuka penjelasan satu kalimat, satu kata dalam Al-Quran, dan kita melihat bagaimana Allah memakai kata itu dalam kesempatan yang lain. Di dalam Al-Quran juga, di ayat yang lain. Sehingga dari situ kita bisa memahami, oh maksudnya kata-kata itu adalah ini. Gitu ya. Itu namanya tadabbur. Ya, afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Surat keempat ayat 82, atau mungkin boleh dibacakan Bu Yani, surat keempat ayat 82, Bu. Jadi tadabbur ya, tadabbur, mentadaburi itu gimana sih? Lah ini surat An-Nisa ayat 82. Ya, baik. Silakan. Ya, An-Nisa ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, terima kasih Bu. Jadi, ayat ini ingin mengatakan kepada kita secara terbalik bahwa
tadabur Al-Quran itu kita mentadaburi seluruh bagian Al-Quran, sehingga tadi bagaimana kata-kata asr dipakai di surat Al-Asr, bagaimana kata-kata asr dipakai di surat yang lain, dan kita pasti tidak akan mendapatkan pertentangan di dalamnya. Itu maksudnya. Itu tadabur. Dari situ keluar maknanya. Oh, asr itu maksudnya ini toh. Nah, gitu. Dari situ baru kita bisa mendapati kepahaman utuhnya. Oh, maksudnya asr itu begini. Kenapa dia pakai asr, kenapa dia tidak pakai yang lain, misalkan ad-dahr atau al-qurun. Qurun itu juga waktu. Ya, tapi kenapa tidak pakai yang itu lah gitu ya. Oke. Nah, kita mulai yang pertama. Kata-kata asr dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-12, surah Yusuf maksud saya, ayat yang ke-36 ya. Di kalimatnya di sini saya bacakan dalam bahasa Arabnya ya. Wadakhala ma'ahus sijn. Wadakhala ma'ahus sijna fatayan, dan masuk bersama dengan orang yang masuk penjara tadi, 2 orang anak muda ya, sijna fatayan. Fatayan itu artinya 2 orang anak muda. Qala ahaduhuma, kemudian yang satu berkata, inni aroni, saya melihat diri saya dalam mimpi tentunya. Aksir ini diambil dari kata asr, sama. Dalam bahasa Arab asr, kemudian ada imbuhan atau ada tambahan saya, maka aksir. Ya, seperti kata-kata misalkan sujud misalkan. Saya sujud itu asjudu. Ya, asjudu, saya sujud gitu ya. Apalagi misalkan azhabu, saya pergi, diambil dari kata zahaba, yuzahibu, pergi. Nah, demikian pula asr ini kemudian saya, nah, ada imbuhan atau ada tambahan alif. Nah, di situ artinya saya memeras. Aroni aksiru khamra, saya memeras anggur ya. Saya memeras anggur dan perasan itu menjadi khamr, menjadi minuman. Nah, itu ya. Saya ulangi ya. Jadi ada masuk 2 orang anak muda ke penjara, ke sel yang sama dengan Nabi Yusuf. Kemudian salah seorangnya bercerita kepada Nabi Yusuf, aksiru khamra, ini aroni, saya melihat dalam mimpi saya, aksiru khamra, saya memeras anggur menjadi minuman. Ya, memeras anggur nih kalimatnya. Aku memeras anggur, itu ya. Ada di hadapan layar Bapak Ibu. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Oke. Jadi aksir atau asar yang pertama adalah perasan. Perasan. Ya. Ini luar biasa, ini penting sekali nih ibu-ibu yang dari sini kita bisa memahami nanti makna filosofis kenapa Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Itu. Ya. Yang pertama, oke. Berikutnya masih dalam makna yang sama. Jadi ada beberapa kali penyebutan kata asr. Nah, saya tampilkan semuanya, nanti kita keluarkan maknanya. Masih dalam surah Yusuf juga, surah ke-12 tadi. Sekarang ayat ke-49-nya. Sekarang kalimatnya, tsumma ya'ti min ba'di zalika amun, kemudian dalam penjelasan mimpi yang yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf, ya, beliau menjelaskan akan datang tahun, ya, amun fihi yughathun nas, para manusia atau manusia-manusia cukup banyak mendapatkan anggur, wa fihi ya'sirun, sehingga mereka memeras anggur itu menjadi minuman. Ya, ini dalam penjelasan Nabi Yusuf kepada raja tentang mimpinya. Ya, nah, jadi dalam salah satu penjelasan beliau mengatakan akan datang suatu masa tanaman anggur sangat banyak, sangat bagus, sehingga banyak orang yang mengumpulkan anggur itu dan kemudian memerasnya menjadi minuman. Ya'sirun diambil dari kata-kata yang sama, asr. Ya, asr. Nah, jadi memeras nih, mengeluarkan saripatinya dan kemudian menyimpannya, ya. Itu yang kedua, ya, penyebutan kata asr yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebutkan kata-kata asr ini pada surat kedua Al-Baqarah, ya,
ayat ke-266. Ya. Maaf, ini bukan 200, betul 266. Kalimatnya begini. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun. I'sarun ini diambil dari kata asar juga. Jadi perumpamaannya yang Allah tampilkan dalam ayat ini, ada seseorang yang memiliki kebun yang bagus, ya, tapi dia pelit, nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau mengeluarkan sodakohnya, sehingga suatu hari terbakar oleh api dan datanglah angin i'sarun fihi narun yang mengandung api tadi sehingga menghanguskan semua kebun yang dia miliki. Kata-kata angin itu, ya, itu Allah sebut dengan kata-kata i'sarun. Nah, itu ya. Jadi makna yang kedua dari asar tadi adalah angin, ya, seperti angin, kira-kira begitu, ya. Surat kedua 266. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa al-asr itu sebetulnya, ya, berarti yang pertama seperti halnya angin. Nah, ini ya, ini gini ibu-ibu, ini hebatnya Quran tuh ini, gitu loh maksud saya. Jadi kata-kata yang dipakai itu mencakup makna yang filosofis, yang tersendiri, gitu. Dari situ kita bisa menyimpulkan nanti, bisa mengambil makna. Nah, gitu. Yang pertama, seperti angin. Bisa kita rasa angin itu. Bisa juga kita ukur, ya, ada tekanan pressure-nya kan, angin itu kan. Nah, tapi apa? Tidak bisa kita lihat, dan yang menarik lagi, biasanya terlalaikan oleh kita. Nah, itu angin tuh, ya, terlalaikan oleh kita. Nah, dari masa waktu yang mudah terlalaikan adalah waktu sore, yang kemudian juga mengambil salah satu nama sholat, yaitu sholat asar, mengambil dari akar kata yang sama, yaitu asar. Nah, jadi asar itu salah satu makna kecil saja dari asar ini, gitu maksud saya. Ya, dari mana dasarnya? Tadi sudah kita tampilkan dan kita buka. Jadi seperti waktu sore biasanya terlalaikan, ada tapi terlalai, seperti angin tadi. Ya, kita bisa rasakan, kita juga bisa merasakan tekanannya. Kadang, anginnya kok kenceng banget, ada, bisa kita merasakan begitu. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Ya, tidak bisa kita merabanya. Ya, tidak bisa kita, apalagi istilahnya, ya, menguasainya. Lah, ini juga penting. Tidak bisa kita menguasainya, kecuali kalau dalam satu tempat nanti tekanannya bisa kita kendalikan. Kendalikan bisa tekanannya, tapi menguasainya tidak bisa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, masih dari kata-kata asr yang tadi seperti angin tadi, eksistensinya ada, ya. Tapi hanya sampai segitulah kita mampu memahami waktu itu. Nah, jadi teori Big Bang, teori awal waktu, teori akhir waktu, itu semua hanya hanya perkiraan dan dugaan saja itu. Apakah benar-benar begitu, kita tidak tahu juga. Nah, jadi ukurannya seperti tadi Bu Yani sebutkan, ya, Allah punya mi'raj, ya, ukuran naik, ya, ukuran naik di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Satu hari di sana seperti 1000 tahun, sehingga kita di sini hanya paling setengah hari saja, gitu ya. Nah, itu semua adalah eksistensinya ada, tapi kemampuan kita berpikir cuma sampai situ saja. Tidak sanggup kita memikirkan kembali bagaimana waktu itu, atau seperti apa dia, atau bagaimana kita menguasainya. Kita tidak sanggup, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi maksud saya gini, inilah batasan yang Allah beri. Jadi kalau Allah sudah menjelaskan, ini maksudnya ini 1, 2, 3, 4, berarti cuma sampai situ aja. Gitu, sampai situ aja. Dan yang lebih penting nanti, kita memahami maksud yang sesungguhnya, yaitu yang disebut 2 kali, yaitu perasan. Ya, memeras tadi itu. Perasan. Jadi hidup manusia ini, waktu yang diberikan dalam hidup manusia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya,
Seperti aktivitas memeras tadi, 2 kali disebutkan dalam surah Yusuf tadi, dalam seluruh isi Al-Quran berarti 2 kali disebutkan. Maksudnya, sudah kita nggak usah terlalu banyak mikirin, dari mana waktu itu berasal, mulainya bagaimana, nanti ini, itu di luar kemampuan kita. Yang justru penting untuk kita perhatikan, karena disebut 2 kali tadi, adalah kalau hidup kita ini diperas hidup kita ini. Seberapa banyak dapat saripatinya. Itulah maksud dari innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia ini rugi semua. Cuma ada yang ruginya banyak sekali. Ada yang ruginya sedikit. Karena semuanya pasti rugi. Karena kalau waktu ini diperas semuanya, paling banter yang bisa dihasilkan dari saripati manusia yang paling top misalkan, ya mungkin setengahnya lah. Atau mungkin berapa ya, katakanlah. Apalagi kita ini, model-model kita ini. Hidup 60 tahun umpamanya, atau 50 tahun, atau 40 tahun umpamanya dikasih waktu hidup oleh Allah. Begitu diperas, Masya Allah, saripatinya paling cuma setahun. Nah, itu maksud, ini yang penting untuk kita perhatikan tuh ininya. Gitu ya, saripatinya. Ibu-ibu, peras, maka itu kalimatnya asar, bukan dahar tadi. Kalau dahar tadi surat 76, surat Al-Insan tadi, memang itu masa waktu ketika kapan dimulainya, Kalau asar ini untuk perasannya tuh Anda dapat apa? Gitu. Nah, kan saya ingat dulu waktu ini kalau di pasar tradisional itu, kalau beli kelapa parut itu Bu-ibu ya, kelapa peres itu kadang-kadang saya suka ke pasar tradisional, jualnya tuh mereka ada yang saripatinya, ada yang encernya. Nah, saripati itu apa? Yang diperas cuma sekali aja. Sekali peras, itu saripati yang kontolnya. Nah, itu. Nah, seperti itulah hidup kita. Kalau diperas ini, dapatnya apa? Ya, isinya apa? Nah, itu asar, ibu-ibu yang. Maka itu saya sekarang tampilkan surat Al-Asrnya ya di depan. Kalimatnya kenapa kok nggak dahar, kenapa kok nggak kurun, padahal itu sama-sama waktu juga. Kenapa kok asar di sini? Tekanannya adalah sebagaimana yang Allah pakai dalam tadi surat Yusuf. Maksudnya kalau manusia ini innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia ini rugi kalau diperas waktunya. Ya, rugi kecuali lah ini nanti ayat 3-nya. Mereka-mereka yang beriman, beramal soleh. Kemudian berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, mereka itulah yang nggak rugi begitu diperas. Ya, kok bisa gitu ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini. Nanti ujungnya baru kita mengerti kenapa judulnya waktu ini fana, tapi kita itu abadi, gitu ya. Kenapa kok judulnya begitu? Nah, ibu-ibu, saya ingin garis bawahi 2 hal. Oke, setelah kita tahu itu asar apa, memeras masa kehidupan kita, dapatnya apa. Sekarang saya ingin garis bawahi kalimat illa, kecuali. Semua manusia ini rugi. Ya iyalah. Ya kalau kita renungi pastilah rugi. Mau dikasih waktu segini banyak, kalau diperas jadinya cuma seberapa. Kecuali. Nah, siapa? Saya garis bawahi orang yang beriman. Itu ya, iman, amal soleh, tawassaw bil haq, satu lagi tawassaw bis sabr. Ini yang mau saya garis bawahi 2. Yang pertama dan yang terakhir ya. Iman dan sabar. Saya ingin menunjukkan bagaimana kok mereka tidak rugi, padahal masa waktu yang diberikan dalam hidup mereka juga boleh jadi kalau diperas mungkin sedikit juga. Tapi kok Allah bilang nggak rugi mereka. Kenapa kok kalimatnya tuh rugi gitu loh. Nah, itu ya. Ya, saripatinya mungkin dikit, tapi ruginya berapa banyak lah kan gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Nah, oke. Pelan-pelan kita masuk ibu ya. Mudah-mudahan masih semangat. Jadi, gini dulu. Apa itu iman? Iman itu adalah satu perasaan ketika seseorang merasa aman. Lagi-lagi ini bahasa Arab. Dari akar kata yang sama. Amanu itu asal katanya amanah. Maka itu surat ke-6, surat Al-An'am, ibu-ibu, ayat ke-82 ini, kalimat Allah,
allazina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan imannya dalam tingkat yang benar, karena dia tidak mencampuri sedikit pun imannya itu dengan kezoliman. Zolim itu syirik, ya. Inna syirka la zulmun azim pada surat Luqman. Jadi orang yang beriman dengan benar, sama sekali dia tidak mencampuri keimanannya itu dengan kesyirikan apapun, kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan itu saripati keimanan itu atau derajat keimanan yang paling tinggi, yaitu mereka merasa aman. Merasa aman gimana? Merasa aman kepada Allah tentu saja, karena imannya kan kepada Allah, gitu ya. Bagaimana maksudnya ini? Nah, coba pelan-pelan kita. Jadi ilalazina amanu itu maksudnya ini ya. Jadi derajat keimanan yang paling tinggi, yang bersih, betul-betul sama sekali tidak tercampur dengan syirik, adalah adanya rasa aman kepada Allah. Jadi saya ingin gambarkan begini, Ibu. Nah, ini kita. Nah, ini dia. Jadi begini. Kita dalam masa hidup ini, tadi kan kalau diperas ya, masa hidup kita diperas. Hidup kita ini kan bukan cuma enak saja dalam perjalanan hidup ini. Maka itu kalimat Allah, surat kedua, ya, surat kedua, ayat 155, 156 itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Nah, hidup kita ini pasti diuji. Nah, coba mungkin kita dengarkan, minta bantuan Bu Yani lagi untuk dibacakan terjemahnya, Bu, mungkin 155 dan 156 dari surat Al-Baqarah. Silakan, Bu. Baik, surat Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. 156-nya? Ya, lanjut, Bu. Langsung 156, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, terima kasih, Bu. Jadi ini saya mengambil tadi dari kriteria ilalazina amanu wa amilus shalihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, ada 4 ya. Saya ambil yang iman dan sabarnya ya. Karena kenapa saya ambil ini? Karena yang susah nih kesulitan. Kalau kemudahan mah gampang lah gitu ya. Insya Allah kita mudah lah kalau ditimpa atau melalui masa fase hidup yang enak, gampang lah. Tapi yang ini nih yang susah nih. Nah, tadi kita sudah tampilkan di awal, kalau diperas ini bisa membuat kita tidak rugi. Gitu ya. Gimana ceritanya begitu? Kalimat Allah tadi, kami pasti menguji kalian. Jadi pasti ada dalam masa hidup kita, ujian itu pasti ada. Nah, ujiannya tadi disebutkan, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan rasa percaya diri atau inferior, ya, wal anfus itu, dan samarat. Samarat itu bukan kekurangan buah secara letterlek ya, bukan buah anggur, buah semangka, bukan begitu. Tapi samarat di sini kiasan. Buah itu artinya sesuatu yang kita harapkan, hasil. Ya, kalau kita tanam pohon kan yang kita harapkan buahnya, hasilnya. Jadi maksud dari kata-kata buah ini umpamanya ini saya kasih contoh. Kita sudah berbisnis misalkan. Wah, udah kita jaga bisnis kita nih, puluhan tahun kita jaga. Tahu-tahu di usia tua kita ditipu orang. Bisnis kita kolaps, hancur semuanya. Kehilangan hasil. Itu maksudnya samarat begitu. Padahal tadi di benak kita, saya enak nanti kalau sudah tua tinggal tinggal duduk-duduk manis, tinggal menikmati uang jerih payah saya selama muda. Tahu-tahu di usia tua ditipu orang, habis, hancur bisnisnya sekejap. Itu ujian, bentuknya samarat. Hasilnya nggak ada. Yang diharapkan, diidamkan tadi hasilnya nggak ada. Bu, yang dapat ujian begitu tuh berat sekali loh, Bu. Ya, banyak sekali. Maaf ya, saya cerita. Orang kalau diberi ujian, waduh, Masya Allah, ada yang, maaf ya, akhirnya kanker ini, wah, luar biasa. Itu berat sekali. Karena pengorbanannya ini sudah puluhan tahun. Demikian pula nih, maaf ya, saya cerita. Ustadz, saya sudah didik anak saya dari kecil, ini pokoknya kalau pelajaran agama saya berikan, saya itu.
Kenapa Bu? Di usia tua begini, Masya Allah, dia datang kepada kami mengatakan, Mama, Papa, maaf ya, jangan harapkan saya nikah dengan perempuan, saya suka sesama jenis. Waduh, Masya Allah Bu, mengerikan sekali. Saya berkali-kali nih pengalaman seperti ini. Ada jamaah minta ketemu saya, Ustadz saya mau ketemu. Oke, datang Bu. Ya, dia sudah sepuh. Suaminya sudah usia 82. Ini anak bontot dari 3 bersaudara. Berapa usia anak bontotnya ini? Sudah 46. Lebih tua dari saya. Dipaksa-paksa nikah oleh ibunya dan establish kerjanya itu ya, seorang dokter. Pokoknya luar biasa deh. Bapaknya, ibunya datang ini dengan sedih betul di usia tua mereka, di usia yang sudah betul-betul harusnya beristirahat, dapat hantaman seperti ini. Anaknya mengatakan, saya akan menikah dengan laki-laki, akan kawin dengan laki-laki. Masya Allah, sedih sekali. Saya membayangkan betul, raut wajahnya itu, Bu, apa namanya ya, putus asa lah itu katanya, putus asa. Raut wajah beliau itu putus asa. Nah, saya bilang jangan putus asa Bu, jangan putus asa Pak, gitu ya saya bilang. Karena kan Bapak sepahit-pahitnya Bapak bilang punya anak 3, setidak-tidaknya yang 2 sudah ini. Iya Ustadz, iya. Wah itu. Nah itu samarot itu. Nah, padahal tadi ibu ini cerita, bapak ini cerita, kami didik dengan baik Ustadz, masuk ke sekolah Islam, Al-Azhar, begini-begitu, masuk ke sekolah, masuk ke universitas yang paling baik, kami berikan semuanya, wah gitu. Nah, jadi samarot itu berat Bu, ya ujian itu ya. Nah, kata Allah tapi begini, wabasyiris sabirin. Ini kalimat yang tadi kita dengarkan di surat Al-Asr, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Kenapa orang yang seperti ini bisa tidak rugi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal tadi cobaannya kan berat sekali ya, contoh anak tadi yang tadi itu. Kok bisa nggak rugi gitu loh, padahal cobaannya begitu kan. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, begini ceritanya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam mekanisme fisiologis ya, fisik ya. Jadi gini Bu, ketika seseorang ditimpa musibah, tadi ada 5 jenis musibah. Salah satu tadi kita buka samarot tadi ya. Terjadi stres. Tentu saja ya namanya musibah ya kan. Pastilah kita sedih, apalagi kecewa seperti ibu yang datang, seperti kedua orang tua yang datang tadi, Masya Allah. Usia sudah 80-an sekian, cobaannya begitu ya. Anak bontotnya 46. Ya pantas kalau beliau itu usianya 80-an, itu bontotnya ya, anak bontotnya. Nah, jadi begini ternyata Bu, nih ya, saya cepat aja, saya nggak mau jelimet ini istilah-istilahnya. Jadi rupanya ketika kita terkena ujian ya dalam masa hidup kita nih, nanti kan diperas nih ya, kita peras nih, ada yang rugi, ada yang enggak. Nah, makanya kita nih nanti ambil posisi jangan mau rugi, sudah sudah kena cobaan, sudah kena ujian, sudah kena, tahu-tahu rugi, lo kan sayang sekali kita. Gitu kan? Jadi rupanya begini, Bu. Ketika terjadi ujian dalam diri kita, namanya sympathetic nervous system, itu otomatis kita tuh stres. Ya, stres itu terlihat dari apa? Nah, ini dia. Membesarnya pupil mata kita, kemudian saliva kita berkurang ya, ludah maksud saya berkurang, nafas makin cepat, detak jantung makin cepat, kemudian terjadi stimulasi terhadap gula darah kita karena kortisol kita berlebihan gitu ya. Terjadi sekresi adrenalin kita membuncah banyak. Adrenalin itu nanti juga akan memompa kortisol. Terjadi perlambatan kerja pencernaan kita gitu ya. Macam-macam nih semua. Sehingga terjadi relaksasi kandung kemih ya. Makanya maaf ini. Terjadinya kanker ovarium, terjadinya prostat dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan semata-mata karena makanannya mungkin begini-begitu. Iya, itu iya, triggernya iya. Tapi yang sesungguhnya terjadinya sympathetic nervous system kepada diri kita. Cobaan yang berat itu ketika kita tidak bisa mensikapinya, begitu diperas tadi waktu untuk cobaan, yang ada kita rugi, Bu. Maaf ya, Bu. Saya to the point aja. Jadi misalkan begini. Orang terkena cobaan.
terjadi simpatetik, istilahnya ya, ini nggak usah diribetin istilahnya ini, simpatetik nervous system dalam tubuhnya. Tadi nafasnya makin cepat, jantungnya makin capek bekerja, terjadi perlambatan kerja pencernaan, terjadi relaksasi kandung kemih ya, akibat aktivitas genital juga terhambat, ujungnya kanker serviks, ujungnya kanker usus. Ini kanker usus karena terjadinya perlambatan kerja pencernaan. Jantungnya kolaps ya. Kemudian maaf ya, gula darah ya, karena tadi stimulasi gula darah berlebihan, naik secara drastis dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah terjadi gejala fisik itu, makin tambah stres lagi. Akhirnya makin terpuruk terus. Makin nggak percaya diri. Makin, maaf ya, ujung-ujungnya bisa-bisa saya menyaksikan, maksud saya, bisa-bisa ini orang suuzon kepada Allah. Lah, inilah maksud Al-Asr tadi, kalau diperas ada yang ruginya banyak sekali. Nah, itu. Ya, yang saya maksud ruginya banyak sekali ini orang yang seperti ini. Semua kita diberi cobaan. Tapi kalau cara menyikapinya tadi tidak benar, nah, atau tidak tepat, yang jadi itu rugi bertambah rugi, sudahlah cobaan, tambah sakit fisik, tambah lagi stres, depresi, tambah lagi susah beribadah, tambah lagi sulit untuk husnuzon kepada Allah, tambah ujung, luar biasa. Ya. Jadi kalau diperes jadinya rugi, ibu-ibu. Nah, rupanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada cara agar saat terjadinya kesulitan, cobaan tadi di dalam kehidupan kita, dalam waktu kita, supaya diperesnya jadinya tidak terlalu rugi atau untunglah, boleh kita bilang begitu. Rupanya harus kita sikapi dengan parasimpatetik istilahnya ya. Nih, bagannya begini, Bu. Nih, satu, terjadi musibah. Ya, musibah itu kan bahasa Al-Quran ya. Tadi ada 5 jenis ya musibah itu ya. Salah satunya tadi Samarot kita buka. Terus terjadi respon dalam tubuh kita. Ya, kita stres, sedih, kita kecewa, marah, oke. Nah, setelah itu pilihannya ada 2. Nih, ini pilihannya, Bu. Apakah kita tetap berlarut-larut atas kehilangan, atas kesedihan, atas kekecewaan itu, atau kita mampu menggeser kepada keimanan tadi, yaitu rasa aman milik Allah, ya. Seperti anak yang saya contohkan tadi, sudah usia 80 orang tuanya, tahu-taunya anaknya mengatakan demikian. Kalau si ibu dan si bapak ini tidak bisa menggeser ke sebelah sini, Bu, ke sebelah yang biru ini, iman, aman. Kenapa aman? Ini milik Allah. Maksudnya aman tuh, ya Allah, adukan kepada Allah. Saya nggak sanggup, ya Allah. Kalau saya yang harus sendiri mengubah ini. Terbatas, saya nggak bisa, ya Allah. Anak ini titipanmu, ya Allah. Mungkin saya selama ini keliru, salah saya mendidik, ya Allah. Saya juga nggak tahu di mana salah itu. Gitu. Merasa aman. Kenapa? Kita punya Allah, kita ada Allah. Itu rasa aman. Itulah iman. Ibu-ibu. Itulah iman. Nah, dalam tubuh kita kalau bisa bergeser ke situ, jadi lebih tenang, jadi lebih menerima. Karena apa? Karena kita punya Allah, toh. Kita ada Allah, ada backingnya kita itu. Kan Allah kasih anak itu kepada kita, kan Allah tahu bahwa kita mampu, gitu kan? Atau Allah kasih apalah, pokoknya ujian jenisnya apapun, Allah tahu kita mampu. Nah, cuma selama ini kita nggak ngembalikan ke Allah, sehingga kita takut, kita khawatir, kita cemas gitu. Kita cemas, kita nggak bisa mengubah keadaan ini. Kita takut kalau anak tadi seperti itu akan terus begitu sampai wafatnya. Akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal ada Allah. Itulah iman. Illallazina amanu. Nah, itu maksud saya. Ibu. Nah, ketika berhasil menggeser dari simpatetik nervous system atau tadi stres ya, sini stres, simpatetik namanya ya, geser ke parasimpatetik, rasa tenang, ya, rasa rileks, bukan rileks melepas tanggung jawab, bukan. Sekali lagi saya ulangi ya, tapi rileks
tenang karena kita tahu ada backing kita. Ada yang menolong kita. Ada di belakang kita. Allah yang maha besar, yang maha memiliki segala kekuatan, maha mampu mengubah apapun. Itulah level iman. Nah, itu tadi. Aman dia. Begitu disebut Allah, iya saya punya Allah. Aman. Aman itu bukan berarti lepas tanggung jawab, tidak. Tapi saya akan berusaha terus. Tapi Bu, anaknya sudah, saya akan berusaha terus. Saya akan berusaha terus. Nah, itu. Maka saya tadi bilang kepada saya bilang kepada yang orang tua yang datang itu kepada saya bilang, Bu, Pak, kalau Bapak Ibu mengharapkan saya mengubah anak Bapak Ibu, nggak bisa. Bapak Ibu aja nggak bisa ngubah anak sendiri, apalagi saya, siapa saya? Mungkin nggak akan mau didengerin sama dia, saya ini. Tapi ada yang bisa. Nah, kesanalah harusnya mulai sekarang tuh Ibu lebih dekat menaikkan level iman ini. Level sadar bahwa ada yang bisa. Siapa? Ya dia yang menitipi anak itu. Allah. Nah, itu. Allah. Iya Ustadz saya. Iya itu. Nanti dengan sendirinya insya Allah Allah akan beri. Cuma kita harus yakin, naikkan level iman itu. Jangan ya Allah, kalau doa sih iya Ustadz pastilah. Tapi kan ini nggak mungkin. Wah, kalau sudah bilang nggak mungkin, kalau kita yang membatasi sendiri, sudah terbatas. Berarti iman kita belum sampai level yang tadi, aman itu. Selalu begitu, Masya Allah. Itu ya. Nah inilah, begitu berhasil seseorang menggeser kepada keimanan, illal ladzina amanu, dan juga sabar tadi, ibu yang dirahmati Allah, ya, maka Allah menghadiahkan satu hormon dalam tubuh kita yang tidak ada esens dari hormon ini di dunia, di alam, di bumi ini nggak ada. Satu hormon yang tidak ada, dicari di seluruh. Jadi hormon itu kan banyak ya, ada dopamin, ada melatonin, ada serotonin, ada oksitosin, ada adrenalin, ada insulin, ya. Insulin itu hormon, ya, dan lain sebagainya. Dari semua hormon itu bisa diganti, Bu. Makanya ada suntik insulin. Dari mana insulin itu diambil? Ada yang dari macam-macam lah. Ada yang dari tumbuhan ini, ada yang dari itu bisa diambil tuh. Demikian pula melatonin. Melatonin itu hormon juga, membantu kita untuk tidur nyenyak gitu ya. Makanya obat tidur ada melatoninnya. Tapi dari semua hormon itu ada hormon yang tidak ada esensnya di alam ini, nggak ada. Dia cuma ada di tubuh kita dan cuma akan keluar dari tubuh kita ini atau dihasilkan oleh tubuh kita setelah kita berhasil memindahkan sympathetic nervous system, stres tadi, kepada relax atau parasympathetic nervous system. Cuma itu doang yang bisa mengeluarkan hormon asetilkolin namanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Asetilkolin. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupanya hormon asetilkolin ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita, bahkan kepada satu organ yang sangat vital yang membutuhkan hormon asetilkolin, yakni jantung kita. Nah, itu. Jantung itu butuh hormon asetilkolin. Nah, jadi ini saya tampilkan dulu ketika hormon asetilkolin itu mengalir dalam tubuh kita ya. Ini nanti ujungnya saya mau mengatakan hidup ini kalau kita berhasil ilal ladzina amanu wa amilus solihati tadi, begitu diperas, walaupun isinya cobaan, ujian dan lain sebagainya, begitu diperas ada hadiahnya. Enggak rugi-rugi amat, kira-kira begitu. Rugi juga sih mungkin ya, ada rugi juga karena mungkin, tapi ruginya enggak segitunya. Nah, ini. Makanya kalimatnya asar, perasan hidup, dan illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu ya. Nah, ini saya tampilkan dulu artikel yang menjelaskan ketika tubuh kita, sympathetic nervous system kita, ini saya garis bawahi ya, sympathetic nervous system kita berfungsi, artinya stres dan lain sebagainya, terjadi mode fight or flight response system. Nah, istilahnya itu ya, ini saya garis bawahi. Flight dan fight tadi ya, tiba-tiba pencernaan kita jadi terhambat, detak jantung kita jadi lebih kencang,
nafas kita jadi lebih cepat, nggak teratur dan lain sebagainya. Tadi kandung kemih kita jadi rusak, jadi bekerja lebih lambat dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tentu saja kepada kegagalan organ-organ tersebut. Nah, ketika terjadi relaksasi, nah di saya garis bawahi berikutnya ya. Relaksasi dari semua itu maksudnya parasimpatetik nervous system. Kalau tadi simpatetik, kalau relaksasinya namanya parasimpatetik ya. Relaksasi tadi mengizinkan badan kita menyimpan energi dan parasimpatetik system ini akan mengambil alih tubuh kita serta melepaskan hormon yang namanya adalah asetilkolin. Nah, parasimpatetik ya, ini parasimpatetik, ini saya lingkari parasimpatetik, ini parasimpatetik. Melepaskan hormon namanya asetilkolin, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini maksudnya tadi. Ya, jadi apa hormon asetilkolin itu? Wah, luar biasa ternyata dia. Dia adalah neurotransmitter pertama yang bisa diidentifikasi dalam tubuh manusia. Jadi ketika seorang bayi lahir, dia belum punya neurotransmitter yang lain karena beberapa fungsinya belum berfungsi tubuhnya. Tapi hormon yang sudah ada adalah asetilkolin. First neurotransmitter in human body. Nah, gitu ya. Jadi sudah jarang sekali kita mendapatkan hormon asetilkolin ini. Ya, dulu ketika kita pertama lahir kita mendapatkan hormon itu, tapi seiring berjalannya waktu tidak mudah, tidak ada lagi gitu ya. Fungsinya apa hormon asetilkolin ini? Pertama sekali, nomor poin pertama di sini saya kasih tunjuk ya. Mengontrol, ibu bapak yang dirahmati Allah, otot, konstruksi otot atau muscle construction. Nah, ada otot di dalam tubuh kita ini yang sangat vital kita butuhkan. Dia isinya otot itu, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah jantung kita. Nah, itu. Makanya jantung itu nggak bisa dicari ininya tuh, kecuali ya jantung lagi, mencakok jantung, tapi kan tidak sempurna. Nah, yang bisa memperbaiki itu adalah hormon asetilkolin. Hormon asetilkolin. Ya. Jadi tubuh kita ini muscle, otot banyak, tapi ototnya kecil-kecil. Di sana, di sini, di dan lain sebagainya. Lidah juga otot, ya dan lain sebagainya. Otot yang paling vital dari semua itu, dari semua organ tubuh kita adalah jantung. Ya, jadi hormon asetilkolin ini langsung dipakai oleh jantung, helps control muscle construction, ya konstruksi jantung. Maka tadi kalau kembali sebentar ke layar sebelumnya, nah hormon asetilkolin ini slows your heart rate down, langsung slows your heart rate down, langsung merendahkan heart rate variability jantung kita dengan hormon asetilkolin tadi itu. Yang kedua, fungsinya dia adalah memainkan peranan yang sangat penting di bagian otak hipokampus kita. Apa bagian otak hipokampus itu? Hipokampus itu adalah bagian otak yang mengubah short term memory, memori jangka pendek, menjadi memori jangka panjang. Sederhananya, orang kalau hipokampusnya sehat, sedikit dia belajar, sedikit dia dengar, dia langsung paham. Short term menjadi long term, tersimpannya. Wah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi maksudnya di sini ketika waktu hidup kita itu musibah, kesulitan, kalau kita pegang illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr tadi, yang kita dapatkan hadiah walaupun itu adalah musibah. Ya, jadi waktu kita ketika diperas tadi, ya, waktu kita ketika diperas tadi, isinya itu tidak rugi-rugi amat lah, kira-kira begitu. Tapi kalau kita tidak berhasil menyikapinya dengan baik, maka isinya kerugian demi kerugian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang saya maksud dengan keabadian itu. Kita nih abadi. Maksudnya konsekuensi yang terjadi kepada kita akan kita bawa terus. Nah, ini ayatnya, surat 57, ayat ke-20.
Surat Al-Hadid ayat ke-20. Kalimat Allah ya, atau mungkin boleh dibacakan terjemahnya lagi Bu Yani, surat Al-Hadid ayat ke-20, Bu. Maaf masih di mute, Bu. Ininya, Bu, mic-nya, Bu. Bismillah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, terima kasih Bu Yani. Jadi ketahuilah oleh kalian, fi'il amr, i'lamu, bahwa kehidupan dunia ini, waktu dalam hidup dunia ini, dia hanya kesenangan saja, sebentar gitu ya, senda gurau, kemudian berbanyak-banyakan harta keturunan, saling berbangga-banggaan di antara kalian. Tapi semua itu ada konsekuensinya. Dan ketika waktu ini habis, waktu hidup dunia habis, masuk ke waktu hidup berikutnya, waktu hidup berikutnya, tapi konsekuensinya tertinggal abadi bagi kita. Ibu yang dirahmati Allah. Maka itu kalimat ini ditutup, ayat ini ditutup dengan kalimat wa fil akhirati azabun syadid. Apakah kita akan dapat azab? Wa maghfiratun minallah, atau maghfirah atau ampunan dari Allah, wa ridwan atau keridhaan Allah. Tergantung apa tadi? Tergantung kemampuan kita memeras waktu sebelum diperas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal asr, demi perasan waktu, ya itu ya, demi perasan waktu dan demi waktu yang terlalaikan ini. Innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal soleh, dan berwasiat dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran. Mereka rugi juga, tapi ruginya tidak seberapa banyak, ruginya tidak terlalu banyak, karena ada hadiah yang Allah siapkan kepada mereka. Salah satunya tadi kita kupas, namanya hormon asetilkolin, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai asar. Jadi waktu ini fana, ya, tidak lama. Maksud saya, kalau kita kena musibah, musibahnya nggak lama. Kalau kita lagi senang, senangnya juga nggak lama. Gitu. Semua akan berakhir. Kalau kita bisa bersabar di situ, menggeser tadi kepada keimanan, ya, kepada menyerahkan diri kita kepada Allah, menerima, berhusnuzon kepada Allah, maka hasil yang akan kita bawa menuju keabadian adalah ridho, ampunan Allah, dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak berhasil menggesernya, maka kita rugi, berlipat kali ganda rugi, bertambah lagi rugi, sudah ditimpa kesulitan, kemudian rugi karena kita akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala, rugi tidak bisa kembali lagi ke dunia, pokoknya semuanya jadi rugi. Padahal tadi kata Allah Subhanahu wa taala, illa, ada jalan keluarnya, yaitu beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini saja. Silakan, mungkin mau ada yang menambahkan atau bertanya, saya kembalikan kepada Bu Yani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, Masya Allah ya ilmunya ya luar biasa. Mudah-mudahan kita paham nih. Mungkin ada ibu-ibu yang masih belum paham atau masih ngeganjel gitu, boleh bertanya. Silakan, dua orang ibu dulu pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Yuniarti. Ya, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Saya lihat ya, Pak Ustadz, kan zaman sekarang kita zaman online ya, Pak Ustadz, serba online. Nah, itu kan pekerjaan memang saya lihat agak sulit ya, nggak seperti dahulu ya, Pak Ustadz. Seperti di tol kan, kalau dulu kan kita bayar ada orangnya, Pak Ustadz. Kalau sekarang kan nggak ada gitu, Pak Ustadz, memakai kartu. Kadang-kadang kita tuh kalau secara begitu
kita tuh lupa gitu misalnya mengisi kartu itu. Nah, kita kan itu berhutang ya Pak Ustadz ya. Itu kan dalam waktu sebentar kita kalau kita dipanggil, nah itu kan menjadi hutang ya Pak Ustadz ya. Nah, itu kalau misalnya kita lupa atau kita memang sengaja, itu banyak Pak Ustadz yang saya lihat dengan sengaja gitu Pak Ustadz nggak membayar, itu gimana Pak Ustadz? Jadi kalau Iya. Baik, terima kasih Bu Yuni di Bandung ya. ya Pak Ustadz. Iya, jadi makanya memang kalau dalam muamalah ya penting kita itu meminta apa istilahnya akad. Akad misalkan ya tadi kalau dalam kasus jalan tol tadi ya kita pinjam kartunya orang misalkan kan nggak ada kartu kan pinjam kartu orang di belakang kan sering terjadi itu. Nah begitu nanti sudah diselesai itu kita berikan uangnya, atau kalau misalkan dia udah nggak usah, wah terima kasih ya Pak misalkan, ya itu jadi akad bahwa sudah selesai ya, apa yang dia berikan adalah bentuk sedekah dia kepada kita. Bentuk sedekah itu tidak lagi menjadi hutang karena sudah diikhlaskan oleh orang tersebut gitu. Nah, demikian pula kita misalkan kalau Ibu mengambil contoh tadi jalan tol, saya ingin mengambil contoh misalkan nyobain buah di supermarket misalkan buah anggur itu misalkan ya kan, kalau beli buah anggur ini manis nggak nih gitu ya, cobain dulu gitu. Nah kita juga harus hati-hati kalau memang ada tulisan tidak boleh dicobain, jangan dicobain, berarti itu ada akad yang kita langgar gitu. Tapi kalau kita mau nyobain kita tanya dulu juga boleh sama orangnya, Mas boleh dicobain nggak gitu. Kalau boleh dicobain dia bilang boleh, nah berarti sudah akad, sudah selesai. Jadi apa yang kita cobain itu tidak lagi menjadi hutang gitu. Jadi muamalah ini muamalah ini memang berdasarkan akad ya, kesepakatan ya. Demikian kira-kira Bu Yudi. Iya. Baik. Ya, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai waktu tadi ya Ustadz, mengenai hormon asetulin itu Masya Allah ternyata itu diproduksi di jantung kita. Itu apakah ada ininya Ustadz ya, apa korelasinya dengan bahwa gini, Allah itu meniupkan ruh dalam diri kita itu, jiwa itu sebenarnya adanya di jantung gitu. Apakah kan itu kan nggak ada apa sih duanya ya, maksudnya dan itu juga asetulin juga nggak diproduksi, maksudnya dengan tadi itu kalau yang lain kan ada itunya gantinya gitu. Kalau itu nggak ada, apakah memang ada hubungannya dengan ke situ, Ustadz? Iya. Wah, terima kasih Bu Yani. Bu Yani udah ikut pesantren emas nih jadi. Iya benar. Iya, betul sekali. Jadi ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, ruh kita ini kan ditiupkan Allah kan mulainya kan nggak di badan. Maksud saya gini, coba deh kalau kita perhatikan orang hamil ya, orang yang hamil itu janinnya sudah ada, tapi jantungnya belum berdetak tuh, pada minggu keempat baru berdetak. Jadi apa maksudnya? Kita ini yang bikin detak jantung itu kan adanya arwah kan, adanya ruh kan, arwah itu jamak dari ruh. Jadi ruh itu baru masuk di minggu keempat. Nah masuknya kemana? Di jantung. Jantung itu disebut kolbu gitu. Jantung itu nanti punya hubungan dengan seluruh badan, otak dan lain sebagainya. Nah sekarang hormon asetilkolin tadi langsung diserap oleh jantung, sehingga dari situ kita bisa paham ini adalah kekuatan salah satu yang akan memompa ruh kita juga menjadi sehat. Secara fisik dia jantung, dia organ tubuh, tapi secara metafisik, secara spiritual dia adalah ruh kita yang di situ, yang tersimpan di situ. Sehingga apa? Kita bisa berpikir lebih bagus, lebih baik. Kalau coba deh, kalau ibu-ibu di kesulitan misalkan, ada musibah misalkan, terus kembalikan kepada Allah, ya Allah maaf, mungkin saya salah selama ini ya Allah, saya nggak mampu, yang mampu Engkau. Tiba-tiba kita jadi tenang, jadi punya harapan. Nah itu maksudnya ruh kita dapat asupan yang bagus, sementara fisik kita dapat asupan namanya asetilkolin. Jadi sejalan, seiring dan sejalan. Demikian kira-kira Bu Yani. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada ibu lain yang ingin bertanya, masih ada waktu. Silakan ibu-ibu, Bu Rianti, mungkin mau bertanya Bu Yanti.
Iya, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum Pak Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan. saya sedang mencari ininya penjelasannya Ustadz, bagus, detail, terus tapi yang nggak bagus otak saya nih. Cara mengkorelasinya penjelasan ini menjadi suatu kefanaan tadi gitu. Kaitannya dengan kefanaan, satu itu ya Ustadz. Lalu yang kedua itu hormon tadi, memang hormon yang Asetolin. bisa ada beralih dari tadi dari simpati apa tuh tadi kepada parasimpati tadi. Nah itu kan dia keluar gitu ya ceritanya hormonnya terproduksi. Iya. Nah, kegunaan atau apa namanya tuh kegunaannya hormon tersebut itu menyebabkan kita apa gitu, apa gunanya hormon itu sehingga sudah terbentuk terus kita jadi rileks atau kita jadi pasrah gitu kan ya kira-kira ya Ustadz ya, tapi secara ilmunya gitu gimana gitu loh. Hormon itu kan secara kedokterannya hormon gitu ya, terus oh kita menjadi ini menjadi itunya tuh karena bekerjanya begini hormon itu gitu loh Ustadz. Dua itu, makasih. Iya, baik, terima kasih Bu. Iya, jadi pertama saya jelasin dulu yang dimaksud dengan kefanaan tadi, waktunya habis dalam hidup dunia ini, waktu itu fana. Ya, perjalanan hidup kita ini fana, tapi konsekuensinya yang akan kita bawa itu abadi. Tadi dalam surat ke-57 ayat 20 tadi kita dapatkan bahwa ujungnya nanti akan ada konsekuensi. Apakah konsekuensinya azab Allah atau konsekuensinya adalah maghfirah, ampunan Allah, atau konsekuensinya adalah ridho dari Allah, gitu, keridhaan Allah. Ujungnya cuma ke situ aja. Nah, itulah yang disebut dengan kitanya abadi. Nah, yang akan membawa konsekuensi dan menerima konsekuensi itu kan adalah kita kan. Nah, gitu. Nah, jadi itulah yang kemudian hidup kalau kita, maksud saya gini, kalau kita ditimpa kesulitan, sebenarnya kesulitan itu fana, sementara. Tapi konsekuensi dari bagaimana kita menghadapinya itu abadi, ya gitu. Sebaliknya gitu juga, kalau kita diberikan kesenangan itu fana. Tapi konsekuensi kita menghadapi atau menggunakan kesenangan itu abadi. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi waktu ini beserta dengan apa yang dia bawa di dalam waktu itu, either itu kesenangan ataupun kesulitan, musibah ataupun kegembiraan, kedua-duanya pasti habis, pasti fana. Tapi cara kita mensikapinya itu akan kita bawa dengan abadi, ya, selama-lamanya. Gitu Bu maksudnya. Makanya tadi surat 57 ayat 20 ya. Terima kasih Ustadz, jelas Ya. jelas. Nah, kemudian yang kedua nih pertanyaan Ibu mengenai hormon asetilkolin. Nah, saya jelaskan sedikit aja. Ini saya tampilkan di sini. Apa saja kegunaan dari asetilkolin itu? Maaf ini dalam bahasa Inggris tapi saya yakin kita paham. Ya, jadi pertama sekali di poin yang pertama ini saya berikan tanda ya. Tanda. Mana dia? Ini poin yang pertama sini. Nah, itu ya, yang biru ini. Regulates heart construction and blood pressure and decrease heart rate. Pertama sekali dia akan mengatur konstruksi jantung dan blood pressure, tekanan darah. Tekanan darah terlalu rendah tidak bagus, tidak baik. Tekanan darah terlalu tinggi tidak baik. Dan langsung merendahkan heart rate variability atau detak jantung dalam posisi yang normal. Ini sebetulnya ini saja satu dampaknya sudah luar biasa karena kan memompa darah ke seluruh tubuh kan jantung itu, memberikan oksigen ke seluruh tubuh, ke otak, ke paru-paru, ke liver kita dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya move food through your intestine by constructing intestinal muscle. Jadi di dalam tubuh kita ini ada namanya intestinal muscle, otot di dalam usus besar dan usus kecil kita
dan menambah hormon intestin tadi itu semakin banyak. Jadi sederhananya usus besar dan usus kecil kita sehat. Gitu. Kalau hormon asetilkolin ini banyak, ya, gitu ya. Berikutnya menyebabkan kelenjar mensekresi glands itu kelenjar mensekresikan substance seperti air mata, saliva, liur gitu ya. Kemudian keringat ya, yang itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memperlancar air mata itu bagus untuk membersihkan mata kita, saliva atau air liur atau ludah itu bagus untuk pencernaan kita, digestif kita dan lain sebagainya. Terus mengontrol urin, pelepasan urin. Nah, ini makanya tadi saya katakan kalau simpatetik tadi atau stres tadi banyak akan berujung kepada kanker ovarium, kanker prostat dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya hormon asetilkolin berguna untuk mata, otot mata, otot mata. Dan maaf ya, yang terakhir itu adalah memudahkan ereksi ya. Jadi dalam hal ini kepada kelenjar gonad atau peranakan ya, istilahnya gitu ya, untuk kesehatan reproduksi ya, kira-kira begitu. Nah, gitu. Jadi demikian kira-kira sedikit dari kegunaan atau manfaat yang sangat luar biasa dari hormon asetilkolin yang tidak ada esensnya di luar sana kecuali memang di dalam tubuh kita. Demikian Bu kira-kira. Terima kasih Ustadz Doni penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah ya, Bu Yanti tadi juga memperlengkap nih. Saya juga ini kegunaannya asetolin ternyata luar biasa yang membuat kita sehat ya. Jadi mengatur detak jantung, pencernaan jadi bagus, usus besar, usus kecilnya, otot mata juga, terus kontrol urin kita dan juga yang terakhir berguna banget tuh buat kalau rumah tangga ya. tadi. Jadi Ustadz itu mengenai kepasrahan kita kalau misalnya dapat ujian nih, bagaimana manusia biasa kan suka sedih segala macam. Tapi dengan adanya ilmu ini nih Ibu, kita jangan terlalu berlarut-larut gitu, pasrah tapi usaha tetap gitu ya. Karena semuanya itu kita itu adalah diciptakan Allah dan Allah menjamin segala-galanya. Dan itu tadi katanya bahwa kita yang abadi, bahwa ada pertanggungjawabannya di akhirat, bahwa kita konsekuensi kita apa, bagaimana. Nah, sekarang udah ada Bu Lis Jufri ya. Bu Lis Jufri udah tunjuk tangan. Silakan Bu Lis, dibuka, di-unmute dulu ya, supaya terdengar. Baik, silakan. Bu Lis, di-unmute dulu. Ya, sudah Bu. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kalau nggak salah adrenalin itu pun bisa membantu kita misalnya dalam ketakutan dikejar binatang gitu ya Pak ya Ustadz ya. Satu. Kedua, apabila hormon-hormon yang tidak baik dan terlalu banyak, apakah dia mengalahkan asetilkolin kita? Terus ketiga, apakah asetilkolin itu terus menerus diproduksi oleh badan kita atau tidak Pak Ustadz? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, silakan Ustadz. Ya, saya izin ini gambar lagi ya. Jadi hormon adrenalin ya itu adalah nih dari stress respon sistem tubuh kita. Ini kalau ada kalau Ibu lihat di gambarnya itu, sebentar saya full screen kan ini gambarnya. Nah gini. Jadi ada kelenjar namanya kelenjar adrenal. Ya, di mana tempatnya kelenjar adrenal itu? Di atas ginjal kita. Ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nih ya, kelenjar adrenal. Ini saya garis bawahi. Maaf, kelenjar adrenal. Nih, kelenjar adrenal. Di stres itu dibentuk oleh 3 kelenjar, hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Nah, kelenjar adrenal inilah yang kita kenal hormon adrenalin dari kelenjar adrenal itu. Namanya hormonnya adrenalin. Nah, jadi adrenalin itu betul sekali sebenarnya kita membutuhkan saat emergensi. Saat emergensi karena dia memaksa organ tubuh kita untuk bergerak lebih. Sebetulnya yang memaksa itu bukan adrenalinnya saja, tapi ada hormon terakhir. Jadi adrenalin itu membentuk satu hormon lagi
Nah, hormon inilah yang sesungguhnya yang membuat kita bekerja lebih itu tadi. Cuman yang terlanjur terkenal namanya adrenalin karena memang ujungnya di kelenjar adrenal. Nama hormon itu adalah kortisol. Kortisol. Nah, kortisol ini kita butuh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Kalau kebanyakan tadi seperti kita dikejar anjing umpamanya atau dikejar harimau misalkan, tahu-tahu bisa lompat pagar. Nah, itu kan sebetulnya mengambil tenaga yang tidak normal dari organ tubuh kita. Nah, kalau terus-terusan ada kortisol, berarti tubuh kita lama-lama akan capek penggunaannya. Yang sangat berasa nanti, yang sangat terasa nanti adalah ditekannya imun sistem tubuh kita. Ini dia nih, saya ya. Jadi hormon adrenalin sedikit itu kita butuhkan, jadi makanya kita butuh stres. Nah, kita butuh stres, tapi nggak lama-lama atau nggak boleh berlama-lama dia. Makanya tadi kata Allah dibutuhkan cobaan dalam hidup ini. Walanabluwannakum. Tapi orang yang bisa bersabar dalam perjalanan kehidupannya dapat hadiahnya. Kalau nggak bisa bersabar, ruginya luar biasa. Sudahlah kena cobaan, tahu-tahu nggak dapat apa-apa, bahkan ujungnya bisa sakit, bisa suuzon ujungnya kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi itulah imun sistem tubuh yang ditekan oleh kortisol atau kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin. Jadi kita butuh, tapi tidak boleh banyak-banyak. Yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan salah satunya asetilkolin tadi. Nah, ya, pertanyaan kedua Ibu tadi, bagaimana apakah asetilkolin ini diproduksi terus-menerus oleh tubuh kita? Tidak. Nah, ini dia. Sementara kortisol diproduksi terus oleh tubuh kita. Setiap malam, ya, itu sekitar jam 2 malam itu kortisol diproduksi oleh tubuh kita. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah beranjak sepuh, ya, usianya sudah sepuh, pasti terbangun di malam hari. Padahal dulu waktu muda kalau capek rasanya bisa bablas tidur gitu ya sampai pagi. Tapi kalau sudah di atas usia 45 itu biar secapek gimana pun pasti bangun, kecuali mau capeknya tuh sudah di luar batas banget gitu. Nah, yang membuat kita bangun itu hormon kortisol. Hormon kortisol. Nah, makanya kortisol itu sudah ada. Kalau kemudian diproduksi lagi karena kita stres, akhirnya berlebihan. Karena berlebihan tadi imun sistem kita ditekan dan dampak-dampak yang lainnya seperti stimulasi gula darah, kemudian denyut jantung tadi, apalagi perlambatan pencernaan, nah, itulah yang akan berdampak kepada kita. Apalagi di usia yang sudah tidak muda, jantungnya sudah dipakai puluhan tahun, ya. Kemudian berkurang kecepatannya, kenapa? Berkurang kesehatan jantungnya, kenapa? Karena denyut jantung makin cepat. Nah, jadi dia sudah tua jantung ini usianya, tapi denyutnya dipaksa untuk lebih cepat. Ya, jadi pasti dia pasti dia kolaps gitu. Ya, demikian pula kelenjar kemih kita, kemudian juga genital tadi. Ya, jadi yang terbanyak sekarang usus, Bu. Nah, ini menarik ya. Pelambatan kerja pencernaan, sehingga mohon maaf ini dari data yang ditampilkan di beberapa rumah sakit, kanker usus itu 25 tahun terakhir ini itu meningkatnya tajam sekali. Secara sederhana aja kalau kita perhatikan, dulu rasanya jarang kita ketemu orang tuh kankernya apa? Kanker usus jarang. Tapi kalau sekarang saya aja udah berapa kali ketemu orang kanker usus. Nah, ini salah satunya yang langsung terasa itu kurangnya asetilkolin langsung kepada usus. Ya, karena perlambatan kerja pencernaan, sehingga maaf ya, kotoran yang harusnya terbuang maksimal itu masih tersimpan sehingga terserap sampai ke usus kecil, sampai ke serat-serat, dan itu berlangsung lama. Dan ya bayangin aja kalau sampah nggak dibuang-buang berminggu-minggu jadinya kayak apa, dan itu ada di tubuh kita gitu. Nah, jadi inilah pentingnya asetilkolin. Dia tidak diproduksi terus oleh tubuh kita. Cara memproduksinya adalah dengan merelaksasi, dengan bergeser dari stres ke relaksasi. Ya, demikian kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ini sekarang waktunya sudah 11:30 Ustadz. Waktunya diberikan pada kita sampai
Pukul berapa Ustadz? Ya mungkin 11:30 kali ya Bu, karena sekarang zuhurnya tuh jam berapa ya? Jam Iya. 11.57. Baik, berarti ini ya kita sudahi dulu Ibu-ibu. Nanti soalnya kita minta Ustadz berdoa untuk kita semua. Kita juga akan mengadakan ini Ustadz nih, apa namanya, muhasabah, sejenis pesantren gitu, muhasabah. Jadi mohon doanya juga supaya kita masuk ke 1445 Hijriah dengan lebih baik, dengan resolusi-resolusi, dengan ilmu yang Ustadz tadi berikan diantaranya. Ya baik Ibu-ibu, tadi kesulitan, hendaknya kita kesulitan dan kesenangan yang selalu kita dapatkan itu adalah sifatnya fana, sementara, tetapi konsekuensi kita dalam menghadapi kesenangan dan kesulitan itulah yang sifatnya abadi, karena hidup manusia itu tidak terbatas di dunia ini, terus lanjut kepada akhirat menjadi abadi, dan di sana ada pertanggungjawaban, kita mau di surga atau di neraka, itu konsekuensinya ya Ustadz ya. Kelebihan hormon kortisol menyebabkan kita sakit, makanya jangan sampai kelebihan. Jadi kita alihkan dari apa tadi yang itu stres segala macamnya itu, kita yakinlah kepada Allah pencipta kita yang akan mengatasi segalanya, tapi tentunya dengan sabar. Ya, sabar itu tidak hanya pasrah, tetapi dengan usaha. Demikian Ibu-ibu kesimpulannya, dan sekarang kita mohon kesediaan daripada Ustadz Doni untuk memimpin doa untuk kita semua dan untuk kebaikan Majelis Ta'lim Khairun Nisa khususnya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yani dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, dan wabil khusus perjalanan dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa ya, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu ya Allah hatta tarda, walakal hamdu iza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami ini tidak sempurna tentu saja. Banyak dosa dan kesalahan kami. Bahkan rasanya kami tidak pernah betul-betul bisa sungguh-sungguh mensucikan Engkau ya Allah. Maka itu ampunilah kami ya Rabb. Ampunilah kami ya Allah atas ketidakmampuan itu. Pagi menjelang siang ini kami ikrarkan kepada Engkau bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian, kecuali semuanya hanya milik-Mu saja ya Allah. Kalau ada pujian, kemuliaan yang kebetulan beralamat atau teralamatkan kepada kami, maka kami sadar itu hanya titipan saja. Atau bahkan itu hanya tipuan saja ya Allah. Semua milik-Mu. Maafkan kami kalau kami mengaku, mengklaim bahwa kemuliaan-kemuliaan itu adalah milik kami. Maafkan kami kalau kami merasa bahwa kemuliaan-kemuliaan itu adalah hasil kerja keras kami. Hasil kemampuan kami, kepintaran kami, dan lain sebagainya ya Allah. Semuanya hanya milik-Mu saja, dan kami sadari itu. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami juga ikrarkan siang ini bahwa betul kami sadar Engkaulah Tuhan kami yang menciptakan kami dari ketiadaan, menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan, dan kami ini hamba-Mu, hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu. Kami akui ya Allah, nikmat karunia-Mu selalu turun kepada kami, dan kami juga akui betapa kemungkaran, keingkaran, kemunafikan kami naik senantiasa kepada Engkau, tapi selalu Engkau balas dengan turunnya selalu nikmat karunia-Mu lagi, nikmat karunia-Mu lagi, nikmat karunia-Mu lagi. Seolah-olah kami tidak pernah berbuat kesalahan, seolah-olah kami tidak pernah berbuat kezaliman, seolah-olah kami ini sempurna ya Allah.
Ya Allah, maafkanlah kami atas hal itu ya Allah. Maafkan lagi atas hal itu ya Rabb. Maafkan lagi, maafkan lagi, maafkan terus kami ya Allah. Karena kami tahu tidak ada yang mampu memaafkan kami sebagaimana Engkau memaafkan kami. Tidak ada yang sanggup bersabar atas kezaliman kesalahan kami sebagaimana Engkau bersabar atas kezaliman dan kesalahan kami. Tidak ada yang mampu melihat kebaikan kami sebagaimana Engkau melihat kebaikan dan yakin kepada kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni, maafkan kami kesalahan kami dan juga kesalahan kedua orang tua kami. Maafkan dosa-dosa mereka ya Allah. Kami ridho, siang ini kami ikrarkan, kami ridho atas pilihan-Mu menjadi anak mereka. Kami ridho atas semua perlakuan mereka selama ini kepada kami dan kami syukuri semuanya, tidak ada yang mengganjal ya Allah. Berikanlah nikmat kepada mereka. Jika mereka telah wafat di dalam kubur mereka, berikanlah nikmat ya Allah. Jika mereka masih hidup bersama dengan kami, mampukan kami berbakti kepada mereka di sisa hidup kami dan di penghujung hidup kami dan penghujung hidup mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mampukan kami, berikanlah anugerah kepada kami, agar anak cucu keturunan kami, ya Allah, demikian pula pasangan hidup kami, adalah mereka yang membuat mata, hati, dan jiwa kami ini sejuk, tenang, dingin, ya Allah, dingin. Ya Allah, mampukan kami membawa mereka, pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, menjadi orang-orang yang bertakwa, berkumpul bersama-sama di surga-Mu kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mampukan kami hidup di dunia ini dengan hasanat ya Allah, bersama-sama. Majelis Taklim Khairun Nisa, demikian pula dengan seluruh saudara-saudara sesama kaum muslimin kami maupun saudara sesama manusia, mampukan kami hidup dengan hasanat di dunia ini dan wafatkan kami dengan hasanat serta bangkitkan kami dengan kebaikan hasanat di akhirat nanti ya Allah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Ya mujibah sa'ilin. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Doni Amir Sagaf atas ilmunya dan doanya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Ustadz selalu sukses, selalu sehat, walafiat dalam mensiarkan agama Islam. Masya Allah. Terima kasih Bu Yani, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Doni. kasih Pak Ustadz. Mohon pamit ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.